Oke, saya masuk ke prosesnya. Jadi dalam untuk IB3 ini ada 3 lembaga negara yang di Amerika yang terlibat. Yang pertama adalah DEPNAKER, Department of Labor. Ini yang pertama, jadi semua dokumennya harus dapat approval dulu, dapat labor certificate dari DEPNAKER. Itu employer yang dapat labor certificate, bukan Anda. Karena yang submit dokumen ini employernya. Yang submit dokumen ke DEPNAKER ini employer. Jadi employer dapat labor certificate, setelah itu baru lawyernya melampirkannya dengan dokumen Anda, melampirkan dan baru proses imigrasi. Jadi imigrasi adalah proses kedua. Kalau Anda udah di-approve jobnya, segala macam udah di-approve oleh DEPNAKER bahwa Anda boleh bekerja di Amerika, dan baru apply imigrasinya, yaitu di USCIS ini. Ya, USCIS ini adalah imigrasinya Amerika. Kalau nanti approve dari USCIS, baru tahap terakhir yaitu di Kedutaan Amerika di Jakarta. Kalau Anda di Surabaya atau di Medan, ada konsulat Amerika di sana, dan baru itu wawancara. Dan sebelum wawancara akan diminta untuk mempersiapkan SKCK dan tes kesehatan. Ya. Tes kesehatan. Nanti tes kesehatan ini tidak dibuka, tidak Anda buka, tapi pihak kedutaan yang akan membukanya. Nah, dari 3 tahap itu, yang pertama adalah prosesnya gimana. Pertama itu biasanya orang akan tanya-tanya ke aku dulu gitu ya, tanya-tanya, kadang ada yang mau ketemu aku gitu ya. Terus ngisi form, ada form. Kalau isi form saya submit dulu ke mereka. Kalau dari mereka oke, in the process itu Anda bisa milih-milih jobnya juga ya kan, jobless-nya Anda bisa pilih. Terus ada agreement. Biasanya saya menjelaskan mengenai refund policy, terutama proses bayar dan refund policy 2 ini ya. Karena kalau di agreement udah bahasa Inggris jelimet, dan agreement merken itu agreement dari lawyer itu merken ya itu. Dengan Ruby Law, yang kedua adalah dengan saya, dengan PT saya. Dan itu fee-nya masing-masing gitu. Nah, saya menjelaskan refund policy-nya itu dalam satu Excel supaya Anda bisa jelas kalau ditolak di tahap ini bagaimana, kalau ditolak tahap ini gimana, kalau Anda mengundurkan diri di tahap ini bagaimana. Itu saya jelasin di Excel. Ya. Nah, kalau udah oke semua, submit semua, maka Anda DP. Ya, DP pertama tuh 5.800. Ya, penjelasannya, breakdown-nya ada. Ini saya jelasin global dulu ya, 5.800. Kalau udah itu selesai DP, Anda nanti tunggu aja. Ya, nanti akan keluar job offer dari enggak, pertama mereka akan ngasih tanda bukti ya. Mereka ngasih tanda bukti. Ini soalnya duitnya bisa langsung transfer ke mereka atau ke lawyer. Nanti pihak mereka akan ngasih tanda bukti penerimaan uang. Nah, habis itu nanti Anda tunggu sampai ada job offer. Nanti keluar job offer, Anda harus tanda tangan, employer akan tanda tangan juga. Kalau udah itu sifatnya Anda nunggu. Ya, jadi ini dulu. Nanti ada job offer. Ini punya klien tapi saya hapus-hapus, saya ganti-ganti gitu. Ini saya edit-edit tapi ini punyanya klien ini. Setelah dari job offer itu, kalau Anda udah itu, maka mereka akan memasukkan berkasnya ke DEPNAKER. Ya. Kalau udah nanti DEPNAKER akan memberikan tanda terima. Si A nomor sekian, jobnya anu, udah kami terima. Gitu. Ya, udah. Nanti ada tanda terima. Ini tanda terimanya ke employer ya, yang diwakili oleh mereka. Jadi bukan dia nggak email ke Anda. Ya. Biasanya saya dapat lah gitu kopinya. Kalau udah ini Anda tinggal nunggu. Kalau ini udah masuk di sini, nggak bisa dikejar-kejar. Mau buru-buru nggak bisa. Nah, kalau udah masuk di sini tinggal nunggu. Oke? Nanti kalau kira-kira 6 sampai 9 bulan, kalau udah approve, nanti dia akan keluarin yang namanya perm approval, ya. Perm approvalnya dia akan keluarin, ini udah approve, gini.
yaitu ini namanya labor certificate ya, itu firm approval ini. Ini nanti, ini bukan ke Anda, ini juga ke employer ya. Kalau sudah ada ini nanti saya akan diberitahu sama merchant, udah ini ya, udah keluar, tolong siapin tahap berikutnya, Anda bayar yang kedua. Nah, ya, bayar yang kedua. Oke. Yang oranye ini. Bayar yang kedua, yaitu $700. Kalau mau cepat, bayar 700 plus 2.500. Ini bisa lebih cepat, dari 10 sampai 12 bulan untuk proses yang kedua ini, jadi cuma 1 sampai 2 bulan. Langsung approve. Oke, jadi tergantung Anda mau yang mana. Nanti pihak imigrasi akan mengeluarkan kayak gini. Jadi nanti lawyernya akan submit ini form I-140, nanti ada approval, ini punyanya klien ya, jadi aku tutup gini. Ini ada lampirannya gitu, ada lampiran formnya gitu yang sudah diisi ya. Jadi Anda ada berkas yang harus kita tangan. Ya. Kalau sudah ada keluar ini, tinggal proses terakhir. Jadi tinggal habis ini kalau udah keluar approvalnya dari imigrasi, maka Anda diminta bayar pembayaran yang terakhir, yaitu 8.015. Totalnya soalnya 14.515. Ya, Anda bayar proses terakhir. Nah, ini tunggu nanti ada dokumen-dokumen yang disubmit oleh lawyer ke pihak National Visa Center untuk ini proses ke kedutaan. Nanti tunggu panggilan persiapan panggilan ke kedutaan. Nah, di situ nanti ada tes kesehatan, SKCK dan sebagainya. Ya. Setelah kalau Anda sudah lolos dari kedutaan, maka paspor Anda akan ditahan seminggu 2 minggu, nanti akan dicap imigran visa kayak gini. Nah, jadi ini artinya Anda sudah approve green card, tapi kartunya belum di tangan Anda karena Anda belum menginjakkan kaki di Amerika. Anda nunggunya di sini aja, nggak usah kemana-mana. Ya Anda kalau mau traveling negara lain bentar-bentar nggak masalah. Ya, jadi Anda tidak perlu capek-capek nunggu mahal-mahal di Amerika. Nunggu sini aja. Oke? Nanti kalau sudah ada keluar ini untuk seluruh keluarga, maka Anda dalam 6 bulan, maka Anda harus sudah berangkat ke Amerika. Kalau sudah sampai sana, nanti kan sebelumnya sudah dipersiapkan, kan bisa cari online ya, ini sewa di mana dan apa-apa. Kalau Anda sudah ada tempat di sana, nanti bilang sama lawyernya, maka Anda sudah di sana, maka green card-nya akan dikirimkan oleh lawyernya ke alamat Anda. Kurang lebih kayak gitu, saya bahas lagi ya. Nah, ini biar gampang. Totalnya itu 14.515. Ya, ini tadi ya. Yang pertama Anda bayar 5.800. Jadi untuk memulai proses itu Anda harus bayar. Kalau tidak bayar, mereka nggak akan kerja. Nggak akan diproses dokumen Anda. Apa buktinya gitu kan untuk memproses. Karena itu untuk mensekurkan job Anda di sini kan ada yang ribet itu paperwork-nya bukan di aku, tapi di pihak merchant dengan employer. Itu paperwork-nya banyak. Untuk submit ke Depnaker itu paperwork-nya antar mereka karena mereka mewakili employer dan juga mewakili menjembatani antara employer dan karyawan dan employee. Jadi itu paperwork-nya di mereka banyak. Itu yang perlu waktu. Nah, 5.800 ini kalau Anda sudah sign agreement, silakan bayar. Kalau Anda nggak bayar ya nggak apa-apa ya, agreementnya saya nggak kirim. Biasanya saya akan kirim satu berkas itu semua, saya kirim ulang lagi. Kopi paspor, CV-nya saya kirim ulang, terus saya info orang ini pilih jobnya ini di daerah ini, terus kemudian saya kirim juga agreement-nya mereka ini saya kirim juga. Udah tuh. Nanti mereka akan balas, mereka akan ngasih tanda terima uang dan kemudian nanti nunggu sebulan gitu, 2 minggu, sebulan mereka akan bilang
oke, orang ini confirm di sini. Nanti Anda tunggu sampai dapat job offer. Ya, itu. Ya. Nah, tahap yang kedua, saya ulang lagi, adalah tahap di kedutaan. Kalau sudah approve dari Denmark, maka sebelum proses ke kedutaan, ke imigrasi di Amerika, USCIS, maka Anda harus bayar yang $700. Ini adalah proses biaya government fee ya untuk filing form 1 I-140. Nah, kalau Anda ada di Amerika, jadi ini kan saya bikin 2 kolom ya. Yang kuning ini kalau Anda di luar Amerika. Tapi kalau Anda ada di Amerika, misalnya Anda student gitu di Amerika, terus dia mau apply, Anda mau apply dari waktu Anda student, kan masih nunggu 2 tahun, 3 tahun cukup ya. Maka Anda kena tambahan yang 1.225 ini. Ini kalau Anda apply dari Amerika. Karena nanti ini ada yang namanya adjustment of status. Dari misalnya Anda student menjadi imigran, permanent resident holder atau green card holder. Nah, kalau Anda misalnya mau cepat, tambah 2.500. Jadi bayarnya 3.200. Ya kan? 3.200. Kalau Anda di Amerika tetap 700, 1.225 plus 2.200 plus 2.500. Jadi jumlahnya sekian 4.425. Nah, ini akan memperpendek proses di imigrasi dari 10 sampai 12 bulan jadi cuma 1 bulan. Jadi karena orang kan punya kepentingan beda-beda, ada yang mau cepat, ada yang enggak, gue nanti aja sambil masih mempersiapkan diri di sininya ya boleh aja, nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau sudah approve dari sini, dari imigrasi, maka Anda harus bayar sisanya. Jadi pembayaran terbesar adalah di belakang. Kalau sudah approve pertama, kedua, baru pembayaran terakhir dilunasi. Karena ini adalah tinggal wawancara aja di kedutaan Amerika. Oke, ini ada totalnya 8.015. Ini ada perinciannya. National Visa NVC fee sama USCIS imigran fee. Totalnya sekian. Ini tergantung ya, ini kan sekarang kursnya udah di bawah, saya belum revisi lupa. Ini kan udah di bawah 15.000 ya. Jadi 210 jutaan. Ya nanti karena Anda kalau yang untuk ini kan bayarnya pakai US dollars ya, nanti ya kursnya tergantung saat itulah ya. Kurang lebih seperti ini ya pembayarannya. Nah, di tahap pertama itu cuman perlu Anda saja sebagai main applicant. Atau kalau saya tidak mau jadi main applicant, yang jadi main applicant pasangan saya, suami saya atau istri saya boleh juga, terserah. Anda runding aja. Siapa yang mau jadi main applicant ya. Jadi itu paspor anggota keluarga yang lain tidak perlu pada tahap awal. Nanti paspor dan apa segala macam itu nanti terakhir. Terakhir itu baru diperlukan. Ini keterangan biaya ya. Jadi kalau yang namanya 14.500, 17.000 ini adalah main applicants. Sedangkan kalau dependents, ya dependents itu adalah pasangan dan anak di bawah 21 tahun. Di bawah 21 tahun itu bukan pada saat Anda apply dari yang nomor 1 ini ya. Karena ini prosesnya masih 1 tahunan. Jadi kalau bisa anak Anda itu di bawah 20. Ngepas banget 20 itu. Gitu. Karena nanti baru apply di USCIS itu baru masuk di imigrasi itu baru dilihat bahwa anaknya umurnya harus di bawah 21 dari tanggal lahirnya itu pada saat apply di USCIS. Itu cuman anak dan pasangan cuma bayar segini, murah banget. Itu nggak ada biaya lain, ini cuma nggak ada fee yang lain, ini cuma biaya untuk di National Visa Center aja.
Dan semuanya harus lunas sebelum berangkat, karena kan pakai lawyer ya. Nggak ada itu pay later, nggak ada. Ya. Nah, biaya ini tidak termasuk ini. Nah, di check up, SKCK, segala macam, ini nggak termasuk ya.